Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tipah dengan NPM 10320027. Saya berasal dari STIS TMI Bandung, Prodi Manajemen D3. Video kali ini saya akan meresum tentang mata kuliah Pendidikan Agama 3. Ma'rifah berasal dari kata arafah ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Definisi yang lain bahwa ma'rifatullah bukan mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaan. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyajikan kebaikan-kebaikan bagi mereka, diantaranya Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Al-Barakat, keberkahan yang melimpah. Al-Hayatun Tayyibah, kehidupan yang baik. Dan Al-Jannah, surga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, bagi mereka surga Firdauslah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya, tak hendak berpindah darinya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107-108. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah jika ia telah mengenali Asmaul Husna atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, af'al perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Terdapat dukungan dalil-dalil yang kuat, diantaranya adalah dalil naqli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Selanjutnya, dalil aqli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Jalan penghalang ma'rifatullah diantaranya ada al-kubru atau kesombongan, az-zulmu zalim, al-kadzibu dusta, al-fusuku fasik, al-kufru ingkar, al-fasudu fasad, al-ghaflah lengah, katsratul ma'asyi banyak berbuat durhaka, dan yang terakhir al-irtiyab ragu-ragu. At-tariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah, pembahasan tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat qauliyah adalah ayat-ayat berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita jumpai dalam kitab suci Al-Quran. Dua ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di jagat raya. Al-adillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah, keberadaan Allah. Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh berupa dalil berikut. Ad-dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia, biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia.
Ad-dalilul aqli, dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta, dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Ad-dalilul naqli atau nas. Dalil naqli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah, manusia mengakui adanya Tuhan, dan dengan akal bisa membuktikannya. Ad-dalilul tarik, dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, yaitu Adam alaihi salam, hingga Rasul terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Al-fisku, kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Az-zulmu atau kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu, karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Al-kizbu, kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah kasratul ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Al-insiraf, penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal fikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Tipa Latifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.